untuk perdamaian dunia. Jadi bisa masuk ke beasiswa untuk S1, S2. Pertukaran pelajar SMA. Kemudian bagi yang sudah bekerja atau mahasiswa itu ada magang 3 bulan misalnya. Bagaimana kalau di banyak tempat orang banyak yang buta huruf, literasi rendah, mau ke Indonesia, emasnya tahun berapa? 45 tuh. 45 tuh, udah siap belum? Jadi di sana banyak membantu anak-anak disabel, kemudian dilatih untuk itu ikut lomba-lomba juga ya. Tim olahraga internasional. Halo, salam jumpa kembali kita di podcastku, podcastnya RRI Kupang, Beta Podcast pastinya bersama dengan saya Veronica yang akan memandu podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk hari ini kita akan berbincang ngobrol santai tentang sebuah misi kemanusiaan yang sudah ada sejak tahun 1905 yang masuk dalam sebuah klub yang disebut dengan Rotary Club. Nah, pasti ada yang penasaran ya Rotary Club, karena jujur Vero juga baru pertama kali nih dengar ini Rotary Club nih. Jadi kita akan membahas dan berbincang terkait tentang Rotary Club ini dan misi kemanusiaannya. Langsung saja Vero perkenalkan dua narasumber yang sudah ada di studio kita. Siapa saja? Yang pertama adalah Rotary District Governor 3420, ada Ibu Diah Anggraini, dan juga ada District Community Service Chair, ada Ibu Lina Suratman. Langsung aja kita sapa Bu Diah sama Bu Linanya. Halo, apa kabar? Kabar baik ini Kak Vero. Oke, kalau Bu Diah, sebelum kita lanjut ya, saya mau tanya-tanya dulu nih Bu Diah, berapa kali ke Kota Kupang? Rasanya udah 2 kali ya. 2 kali? Iya. Ini memang di Kota Kupang stay atau hanya mampir aja terus? Oh mampir doang, berarti mampir ke bandaranya doang, lanjut lagi? Hotel, nginap dulu, kemudian baru terbang lagi. Oke, 2 kali ya ke Kota Kupang. Kalau Bu Lina? Saya 3 kali. Sudah 3 kali? 3 kali dan semua urusannya dengan Rotary. Oh betul ya, berarti kayak gitu. Nah, ini menarik karena saya dengar-dengar ya Rotary Club ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, misi kemanusiaan sejak tahun 1902. Sebagai manusia makhluk sosial ya kita ya, pasti tidak pernah terlepas dari namanya bantuan. Kita butuh bantuan dari orang lain. Semenjak kita lahir pun ya, sampai kita meninggal pun bahkan itu tetap butuh bantuan dari sesama kita. Nah, saya penasaran dengan misi dari Rotary Club ini, dan sebenarnya apa ini Rotary Club? Ini klub atau komunitas atau seperti apa? Mungkin sebutannya Rotary Internasional. Oh, Rotary Internasional. Yeah. Oh, berarti saya dari awal udah salah sebut ya. Rotary Internasional ya. Rotary Internasional. Rotary Internasional. Oke, Rotary International Club atau yang anggotanya adalah Rotary Club. Oke, jadi yang benarnya kayak gitu. Rotary International yang anggotanya itu adalah Rotary Club. Nah, Bu Dia mungkin bisa menyampaikan kepada kita ya untuk terkait dengan sebenarnya apa itu Rotary International. Ya, Rotary International yang berpusat di Evanston ya, di Amerika Serikat. Oh, tadi didirikan tahun 1905. Lama ya? Lama sekali. Lama oleh Bapak Paul Harris ya. Oh. Nah, di Indonesia kita ada 2 distrik. Okay. Jadi di seluruh dunia ini kalau Rotary ada sekitar 500-an distrik. Kemudian lebih dari 200 negara di dunia. Wow. Nah, Indonesia sebagai salah satu anggota ini kita mempunyai 2 distrik, yaitu distrik 3410 yang area Indonesia bagian barat dan distrik 3420 area Indonesia Timur. Nah, saya kemudian Ibu Pidi Jilina ini namanya pas distrik governor. Kalau saya kan baru sekarang tugas. Kalau Bu Lina ini udah 3 tahun yang lalu. Nah, ini kami ini wilayah tugasnya adalah di Indonesia bagian timur, mulai Jawa Tengah sampai ke Papua. Oh, oke. Maka lewat Kupang juga, Bali, Kupang gitu ya. Nah, ini sebetulnya Rotary ini adalah sebuah service organization. Jadi service organization yang terdiri dari para profesional, profesional mandiri, ada apa saja bisa di sini, dokter, dosen, pendeta, misalnya pemuka-pemuka agama ya,
juga para pemimpin atau pemilik bisnis lah gitu. Karena tadi urusannya menyumbang Iya, Jadi kami selaku anggota Rotary ini memang diharapkan untuk bisa membantu orang lain seperti itu. Oke, nah kalau bicara soal tadi kan disampaikan untuk anggotanya sendiri Rotary Club ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dia. Selain itu emang nggak boleh? Boleh, pasti ada yang menjalankan di dalam pelaksanaan di lapangan. Mereka-mereka yang tertarik di bidang sosial gitu ya, mereka pasti juga akan banyak berperan di sini. Tapi memang kenapa kami sebut profesional? Karena diharapkan anggota Rotary ini mampu memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Misalnya seorang pengusaha, mereka diharapkan mampu menumbuhkan atau membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Jadi melatih seorang dokter, misalnya anggotanya, diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan atau berperan untuk memotivasi masyarakat di bidang kesehatan. Seperti itu. Jadi kenapa banyak sekali kalau seperti di sini saya lihat tadi di RRI ini ada literasi digital. Nah itu anggota kami juga banyak dosen, misalnya guru. Jadi bagaimana kita bisa berperan sesuai dengan profesi kita, itu aja sebetulnya, sesimpel itu. Jadi kita kalau nggak punya keahlian kan apa yang mau kita share seperti itu. Maka diharapkan semua member ini memang punya paling tidak ketertarikan atau kesenangan di bidang-bidang tertentu sehingga itu bisa kita istilahnya ya kita donasikan kemampuan kita kepada masyarakat. As a volunteer gitu ya. Jadi sebagai volunteer. Iya, betul. Jadi kita sumbangsi kita tuh adalah kalau kita nggak bisa ngasih dana ya udah kita ngasih skill kemampuan kita gitu. Totalitasnya di situ ya. Gitu ya Bu Dia. Ini juga masuk dalam visi dan misinya Rotary International. Ya kita ingin Rotary ini ingin melihat masyarakat dunia yang bersatu ya. Dan kami ingin menciptakan perubahan yang lebih baik, perubahan yang berkelanjutan di dalam masyarakat dunia, tapi terutama juga di komunitas kita. Dalam dulu nih, internalnya harus diperkuat dulu nih ya. Iya, karena perubahan itu. Ya, karena kenapa? Karena kami ini kan organisasi internasional, jadi kami saling terkoneksi lah satu sama lain. Oke. Nah, kalau di NTT di mana nih? Di NTT cukup bagus ya. NTT semuanya provinsi ya. Ada beberapa klub ya, Rotary Club di sini. Tadi Bedina sudah menyampaikan anggota dari Rotary International ada Rotary Club. Sini ada Rotary Club yang kemarin barusan ulang tahun itu. Rotary Club Kupang Sentral. Ulang tahun udah ke-7. Wow, luar biasa ya. Dan saya baru tahu hari ini ada Rotary Club. Ulang tahunnya ke-7 karena lebih banyak kegiatan yang dilakukan sumbangsi bantuan dibanding namanya gitu ya. Jadi kita tahu aja, oh ternyata selama ini di belakang behind the scene ini Rotary Club gitu. Baru tahunya sekarang. Jadi gitu. ini mulai sekarang nih teman-teman dari Kupang harus lebih agresif lagi, lebih aktif menginformasikan supaya lebih banyak masyarakat yang paham dan bisa terbantu. Terus ada Rotary Club Kupang Rastamores. Ada. Kemudian di kemarin baru di Kupang. Kemarin kami dari Belu, Atambua. Rotary Club Timor Belu. Oh, Timor Belu. Jauh ya dari Atambua. Kita 6 jam ya itu. Udah 6 jam. Kemudian di Sumba juga ada. Oh, 4 ya? Iya. Banyak Sumba banyak ini nanti banyak lahir. Ada 4 klub di Sumba sendiri. Gitu. Jadi yang besok kami pulang, sebentar lagi berangkat lagi ke Sumba. Waduh, sekalian vacation tuh boleh ya. Oke, saya ke Bu Lina lagi ya. Sebelum nanti balik lagi ke Bu Dia. Kalau kita bicara soal prinsip dasar ya dari Rotary Club ini sebenarnya seperti apa gitu, Ibu? Oke. Jadi di Rotary kita mengenal adanya service above self. Pengabdian di atas diri ya, tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bu Dia ya, DGD ya kita sebutnya. Itu bahwa Rotary itu kan organisasi internasional yang anggotanya itu terdiri pebisnis, lalu profesional itu ya. Dan kita melakukan servis kita tuh melalui 7 area fokus. Ya, itu
nanti saya jelaskan lebih jelas ya mengenai service area fokus. Dan prinsip-prinsip kita adalah service tadi ya, service above self, lalu integritas, lalu kerjasama dan kolaborasi dengan sesama Rotary atau klub ataupun dengan organisasi lainnya, pemerintah, masyarakat ya, dan juga kita fokus pada pengembangan kemampuan, pelatihan. Jadi di dalam diri Rotary sendiri kita seperti misalnya di GDIA, untuk menjadi district governor, ini beliau kan memimpin hampir separuh dari Indonesia ya. Iya. Itu dididik dipersiapkan selama 3 tahun sebelumnya. Oh. Jadi jabatannya padahal hanya setahun, tapi harus dididik kerjanya selama cuma setahun. Iya, kerjanya setahun, tapi untuk pendidikannya, masa pendidikannya sampai persiapannya sampai 3 tahun. Wah. Begitu. Dan makanya kalau kita lihat logo Rotary itu kan wheel ya, bulat gitu, karena rotasi. Jadi semua orang mendapat kesempatan dirotasi untuk menjadi seorang leader, menjadi pemimpin. Gitu. Oke, jadi memang prinsipnya adalah pelatihan ya dan pengembangan diri, baik di dalam internal Rotary sendiri maupun juga nanti di luarnya gitu, untuk pengembangan yang artinya bisa juga membantu untuk mengembangkan sesama. Begitu. Peruntukannya memang seperti itu. Nah, kalau dari sisi jenis bantuannya selain pelatihan juga ada apa saja? Ya, kalau untuk bantuannya kita akan mengabdikan diri. Jadi sebetulnya disampaikan bahwa misi Rotary sendiri kan untuk dunia menjadi lebih baik dengan peace, perdamaian. Nah, perdamaian itu dilakukan dengan cara 7 area fokus tadi. Yang pertama itu adalah di pendidikan dasar atau literasi, lalu perdamaian dan pencegahan penyakit, lalu kesehatan dan kesehatan penyakit, air dan sanitasi, lalu kesehatan ibu anak, apalagi ya, environment, namanya peningkatan economic development, pengembangan ekonomi masyarakat, lalu dan satu lagi lingkungan, water and sanitation. Itu hampir semua sebenarnya, semua aspek yang penting sebenarnya ya. Dan dibutuhkan kehidupan manusia, betul. Makanya itu aspek yang penting dalam kehidupan manusia yang memang perlu untuk diperjuangkan juga begitu ya, pengembangannya ke depan. Jadi memang itu melingkup 7 faktor tadi ya, 7 aspek area tadi fokus. Area fokusnya kami adalah 7 area fokus. 7 area fokus tadi yang diutamakan ya dalam setiap kegiatan kemanusiaan Rotary International ini ya. Nah, kalau kita bicara program awal begitu, program yang dijalankan selama ini oleh Rotary Club sejak awal didirikan yang utamanya, apakah 7 area fokus ini atau mungkin ada? Ya, tentu. Ini sudah. Fokus. Oh, dan begitu. mungkin tidak banyak yang tahu ya mengenai ini, walaupun setiap tahun itu selalu ada. Itu adalah polio. Pernah dengar polio? Pemberantasan polio ya. Nah, pemberantasan polio itu inisiasinya adalah dari Rotary, termasuk pembiayaannya. Itu dilakukan seluruh dunia secara global. Iya, betul. Itu memang secara global imunisasi polio. Iya, itu yang melakukan adalah dari Rotary. Oh, begitu. Jadi kan selama ini ada imunisasi polio, vaksin dan lain segala macam. Ini ada Hari Polio Internasional. Inisiasinya dari dan kita bekerja sama dengan WHO dan Bill Gates Foundation juga. Oke, lebih ke kesehatan berarti ya. Untuk ibu dan anak itu masuk di kategori tadi ya, 7 aspek tadi. Nah, kalau kita juga bicara tentang kalau kita bicara tentang semua program Rotary ini, apakah memang sudah sempat disinggung ya, kolaborasinya juga dengan pemerintah sudah ada begitu ya, bahkan dengan swasta. Tapi kalau kita lihat dari dampak dan impact sendiri untuk pemerintah dalam hal membantu teman-teman Rotary, dan bagaimana sih pendekatannya ke pemerintah itu gimana sih? Kita kadang yang dicari pemerintah. Yang dicari pemerintah nyari apa Rotary nyari nih? Kami yang dicari, ya dua-duanya saling mencari ya. Saling mencari gitu ya. Tapi saling membutuhkan. Nah, itu termasuk kan, itu jadi program nasional juga untuk kesehatan dari Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Dan yang di Kupang mungkin ya, ini dia justru mungkin yang dikejar-kejar pemerintah nih, yang dilakukan oleh Rotary Club Kupang Sentral. Misalnya itu adalah eliminasi malaria. Pemberantasan malaria yang sekarang lagi marak juga kan, malaria, DBD. Iya, itu bahkan yang di Belu itu sudah dinyatakan tuntas. Nah, itu salah satu proyek yang dilakukan oleh Rotary. Ya, kita nggak bisa bekerja sendiri memang, kita harus mengajak pemerintah untuk melakukan hal ini. Wah. Jadi di situ kita melakukan
pemeriksaan, mengajar, mentraining tenaga-tenaganya. Oke. Berarti menarik dari semua aspek dan usia, kategori semuanya ada nih ya, mulai dari bayi gitu ya, sampai udah lansia, itu ibaratnya kayak gitu ada nih. Nah kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, ini kan sekarang anak muda nih yang menjadi fokus utama pemerintah juga. Apakah ada program dari Rotary terkait anak muda juga nih, pengembangan mereka? Kalau untuk anak muda yang youth service, ini ada dua nih soalnya nih ya. Kita belum bisa bicara mengenai yang macam-macam itu kan. Itu dia ada youth service tuh ada lagi macamnya. Tetapi yang basic dulu lah. Untuk karena Mbak Vero mengatakan untuk Indonesia Emas ya. 2045 berarti yang perlu itu diperlukan di sini adalah apa? Indonesia tuh rendah literasinya. Bagaimana kalau di banyak tempat orang banyak yang buta huruf, literasi rendah, mau ke Indonesia Emas yang tahun berapa? 45 tuh. 45 tuh, udah siap belum? Betul. Tinggal sisa 20. Ya? Tinggal sisa 20. Iya. Bisa kan? Betul. Nah, Rotary di sini bergerak ikut membantu, salah satunya dengan memberikan basic education dan literacy. Kita memberikan mengajak organisasi-organisasi lain untuk bekerjasama. Kita menyediakan buku gratis yang dibagi gratis untuk belajar membaca, misalnya yang dimasukkan ke perpustakaan, ke sekolah, dan juga yang akan datang ini kita membagikan buku cerita bersama Rotary ya, bercerita bersama Rotary. Yang kemarin belajar bersama Rotary, yang sekarang bercerita bersama edisi berikutnya Rotary. ini. Oh begitu. Itu seperti apa itu bercerita bersama Rotary? Bercerita bersama Rotary itu kebetulan penulisnya adalah dari Rotarian sendiri, dan kita bekerja sama juga dengan salah satu penerbit. Jadi kita membagikan buku-buku berkualitas untuk anak-anak ya, itu secara gratis. Itu bisa dimasukkan ke perpustakaan atau ke pondok baca atau ke manapun. Yang bercerita bersama Rotary itu menariknya adalah itu sebetulnya buku ditujukan kepada mulai anak sejak dini. Jadi mulai diharapkan nanti mama-mama yang di Kupang atau dimanapun itu membacakan buku ini ke anak-anak sejak dini. Jadi dari mulai umur setahun, 2 tahun sudah dibacakan buku cerita anak-anak hingga mereka terbiasa untuk membaca buku. Iya, harus mulai dibiasakan ya, karena literasi itu berawal dari tidak buta huruf juga. Kita harus menuntaskan buta huruf itu. Selesai. Iya. Mungkin saya tambahkan untuk yang youth tadi adalah yang youth service ya. Jadi di Rotary itu ada macam-macam pelayanan. Antara lain adalah pelayanan untuk generasi muda. Nah, di sini kita ada beberapa program seperti pertukaran pelajar SMA. Kemudian bagi yang sudah bekerja atau mahasiswa itu ada magang 3 bulan misalnya, atau pertukaran jangka pendek. Kalau yang tadi SMA kan 1 tahun, Youth Exchange Program. Nanti saya kira ini adalah apa yang bisa dilakukan Rotary untuk mempersiapkan supaya anak-anak kita ini ke depan ini mereka siap menyambut masyarakat global. Iya, betul. Kita juga di Rotary ini ada namanya Interact. Jadi mulai dari Rotaract itu adalah Rotarian yang usianya itu mahasiswa kayak gitu, mahasiswa atau baru muda lah gitu ya, pekerja yang masih muda gitu ya. Kemudian ada Interact itu siswa SMP dan SMA. Itu bisa membentuk kelompok Interact. Di sini ada semua ini di Kupang Center. Bahkan ada Rotary Kid. Kalau Kid ini SD. Nah, anak-anak SD sudah dilatih untuk terjun memberikan servis di bidang humanity ini, sehingga mereka terkondisi ya baik dalam pergaulan internasional maupun kepedulian pada sesama dan lingkungan. Nah ini persiapannya ini. Ini menariknya begini, jadinya Budia saya bertanya-tanya nih, ada tuh yang untuk anak SD kategori tadi apa Rotary Kids, Rotary apa tadi lagi? Interact, SMP SMA, dan yang Rotaract. Itu gimana bisa gabung? Atau apakah ini anak-anak pilihan? Oh enggak. Yang membentuk dari klub masing-masing. Tadi Rotary Club itu membentuk yaitu Interact, Rotaract gitu. Jadi merekrutnya seperti apa gitu? Oh bisa macam-macam. Bisa masuk sekolah, anak-anak kita sendiri digabungin, bisa juga. Untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan itu ya? Ya, ada beberapa kegiatan. Mereka bisa mengikuti kegiatan Rotary seniornya ya. Di sini saya Rotary Kupang Sentral, Rotary Rasta Mores. Misalnya
kemarin saya lihat ini mereka mengadakan lomba menggambar, lomba membaca, misalnya di sekolah dasar. Di situ juga mereka anak-anak kita Rotary Act ini yang mengajari bahasa Inggris juga, misalnya gitu, melatih bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar. Menarik. Jadi mereka ini terbiasa nggak cuek lah istilahnya. Jadi anak sebaya jadinya gitu kan. Memang kan nggak mungkin kita yang udah tua masuk ke tingkat itu kan, kita butuh anak agen-agen Rotary gitu kan ya. Mereka nih jadi agen-agen nilai yang terjun langsung sesuai dengan umur untuk bisa lebih membaur gitu ya. Jadi ketika ngasih tahu tuh enak sama temen gitu kan. Kalau kita yang pergi siapa ya? Beda lagi. Oh, berarti mereka udah memang dibentuk leadership-nya. Ya betul. Terutama itu leadership. Leadership itu dari kecil ya, dari sejak dini. Wow, luar biasa untuk menjadi agen-agen Rotary Club ke depan, masa depan. Luar biasa ya. Agen-agen pemberi servis juga untuk kemanusiaan ya. Betul dengan servis untuk kemanusiaan. Karena yang pertama tuh yang harus kita miliki itu adalah jiwa ketulusan, keikhlasan dulu nih. Itu yang paling penting karena sekali lagi kita melakukannya seperti yang tadi sampaikan Budi ya, volunteer nih. Volunteer ya. We got nothing. I mean in sesuatu yang mungkin kalau kita pikir kita melakukan ini untuk mendapatkan sesuatu, enggak lah, yang ada kita beri. Ya, ibaratnya kayak gitu ya. Kita memberi karena nanti efek dari memberi itu ke depannya mungkin bukan sekarang kita lihat, tapi bisa 2045 mendatang itu ya. Oke, Bu Dia, saya juga ingin tahu kalau dilihat di NTT kan tadi dibilang ada beberapa gitu kayak tempat itu. Tantangan ataupun fokus loop utama untuk di NTT secara sendiri, kan setiap daerah pasti beda-beda nih ya. Betul. Kalau NTT apa nih yang paling menjadi prioritas? Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bijirina. Jadi kemarin saya lihat yang pertama kami ada di Kupang Rastamore. Di sana ini lebih ke fokusnya ke lingkungan. Ada apa? Jadi mangrove, penanaman mangrove, kemudian pembersihan pantai, kemudian pelepasan tuki. Itu mereka membuat itu secara sistematis gitu. Kemudian pengelolaan sampah seperti itu. Nah, kalau yang di Belu lain lagi ya, di Belu lebih ke disability ya. Jadi di sana banyak membantu anak-anak disabel, kemudian dilatih untuk ikut lomba-lomba juga ya. Tim olahraga internasional. Iya, betul. Kan nanti ada tuh yang untuk anak-anak orang disabel ada olahraganya. Ada. Apa sih? Ada. Olimpiade sendiri. Apa tadi? Paralimpik ya? Saya bener nih, ini PA saya ini. Yang ini malah sekarang skalanya sudah bukan nasional saja, tapi justru sudah internasional. Ini dipersiapkan ya? Iya. Dan itu disiapkan misalnya kereta kuda sampai kursi roda khusus yang memang benar-benar untuk bisa untuk cepat itu. Betul. Wow, difasilitasi juga. Mereka juga dididik ini juga bagusnya tuh dididik untuk hidup mandiri. Misalnya memasak membuat bakery yang kayak gitu tuh. Sampai kepada produksi. Betul. Biar nanti bisa mereka upayakan untuk pengembangan ekonomi juga, perubahan ekonomi mereka sebagai seorang disabilitas yang katanya notabene nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Padahal ternyata bisa dilatih. Nah, untuk Kupang Sentral ini sudah lengkap ya, kalau ini paket lengkap ya. Ini paket lengkap karena mulai dari perdamaian, ya peace ya, kemudian literacy, economic development ya, paket lengkap lah. 7 area fokus di literasi ya, tapi itu juga ada kesehatan semua juga. Ada 7 area fokus komplit lah ya. 4 sehat 5 sempurna. Itu dulu, sekarang mah harus 10 sempurna. Oke, nah kalau kita bicara tentang foundation ya atau anggarannya juga nih ya, ini kan kita juga pendanaannya itu bagaimana sih untuk bisa sampai hidup dari 1905 sampai 2000 sekarang ini. Prinsip pendanaan dari Rotary itu adalah gotong royong. Jadi kami selaku member ini semuanya berkontribusi. Ada namanya JUS ya. Yo kalau kita nganu tuh iuran lah gitu. Nggak terlalu mahal iurannya itu sebetulnya ya biasa saja ya menurut kita ya, kecil ya, nggak sampai 200.000 sebulan ya. Nah, kecil itu? Loh iya. Nah, kemudian ini kan dikelola ya, mulai dari distrik dengan termasuk Rotary Internasional. Kalau distrik kan seperti kita nih, satu distrik. Tapi kalau Rotary Internasional itu ya seluruh dunia itu disatukan. Nah, untuk seperti di Kupang ya, proyek-proyek yang sifatnya kecil tuh, kecil dulu mungkin bisa melalui member-membernya sendiri nih, mereka bisa saja mereka member berkontribusi, urunan atau fundraising, ya kan, fundraising, mereka melakukan fundraising untuk pembiayaan proyek-proyek ini. Tapi kalau jumlahnya itu proyek seperti malaria tadi, eliminasi malaria itu kan proyeknya pasti di atas 30.000 USD. Itu adalah global grant.
Nah ini tentunya dari Kupang harus mencari sponsor internasional, ini ada dari Australia, dari yang lain-lain juga gitu ya. Nah kemudian nanti kita berpartner di match dengan dari dana dari Rotary Internasional yang tadi iuran seluruh dunia tadi. Nah kemudian jadilah anggaran yang akhirnya turun untuk melakukan proses Global Grant pemberantasan malaria tadi. Itu misalnya salah satu contoh. Karena kalau Indonesia itu kan termasuk negara yang masih dibantu. Tapi Rotary itu nggak boleh. Kita dibantu, tapi kalau Rotary itu prinsipnya kita juga harus ada sumbangan dulu. Nggak yang nol gitu. Misalnya, aku bikin surat minta bantuan, nggak bisa. Jadi dari Indonesia ini kita punya kontribusi. Kemudian dibantu dari internasional. Iya dong. Jadi uang sumbangan kita ke Rotary Internasional sekecil apapun itu tuh nggak hanya jatuhnya ke Indonesia, bisa-bisa ke Afrika, atau ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Kemarin kita bikin hemodialisa di Singapura ya. Iya. Terus kita bisa ya ke Taiwan, kita bisa bantu ke Nigeria, negara-negara yang jauh sekalipun. Karena ini kan dana ini kan di matching internasional, jadi kita saling membantu lah ya gitu apalagi kalau di suatu negara itu terjadi bencana, itu ada Rotary Disaster Response yang langsung begitu ada bencana kita semua tuh saling bahu-membahu ke tempat tersebut. Masing-masing sudah ada pos-posnya gitu ya. Jadi tadi untuk pendanaannya juga seluruh ya. Ya paling harus kita mau mengajukan pendanaan atau permintaan bantuan juga presentasi dulu nih apa nih programnya nih. Kan harus presentasi dulu nih, berimpact nggak gitu. Harus besar impactnya. Impactnya harus besar dan kedua tuh harus accountable, maksudnya berkesinambungan juga betul, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan dana yang diberikan. Nah itu dia, itu penting sekali bahwa terakhir berhasil kan di Belu kemarin itu kan bahwa itu memang berhasil nih. Berhasil sampai eliminasi. Nah itu luar biasa nih. Berarti kita menantikan program selanjutnya ada nggak nih ancang-ancang ke depan untuk NTT? Banyak. Banyak ya. Kemarin saya dengar beberapa ada pemenuhan air bersih. Kemudian yang menarik buat saya adalah baru saja kami berkeliling ke area-area ibu-ibu yang belum bekerja ya, dalam rangka program peningkatan economic development. Jadi ibu-ibu ini dilatih misalnya membuat keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe gitu. Tapi dengan kualitas packaging yang bagus dan pola pemasaran yang sudah dipersiapkan gitu. Begitu. Jadi sesuai dengan bidang yang diinginkan atau hobi lah ya, passion lah ya, passionnya. Tadi juga saya melihat seperti kalau ini nih kita juga ada ya yang pembinaan khusus ini tenun yang bagus ya. Kemudian tadi Kria tangan. Ini anting, aksesoris dari tenun sisa-sisa kain, dibikin anting, kalung, perca. Kualitasnya cukup bagus menurut saya, bisa diinikan macam-macam. Dan kebetulan tadi pagi saya sendiri itu memberi pelatihan di SMK 4 itu untuk pembuatan pembalut kain. Ya, karena kita kan concern dengan lingkungan. Berapa pampers pembalut yang dibuang tidak menambah sampah ya, menambah polusi, tidak bisa diolah juga. Lalu kita merating untuk membuat dari kain, pembalut kain yang itu lebih awet, lebih modern, lebih awet dibanding yang pembalut kain yang tempo dulu ya. Oma saya gitu kan ngajarin juga. Kalau saya kan diajarin sama oma cara bikinnya kayak gimana. Ini juga dibikin tapi versi yang lebih modern dan praktis. Jadi tipis tapi tidak sampai. Tipis tapi tidak sampai tembus ya. Wah menarik ya ini. Di mana itu tadi pelatihannya? SMK 4 nih kalau salah. SMK 4. Wah bagus lah kalau memang udah pada tahu sendiri gitu kan. Memang jadi yang hari ini memang kita bukan hanya mentraining mereka tapi larinya lebih ke TOT ya, training for trainer. Jadi diharapkan mereka tuh nanti juga bisa menularkan ilmunya itu ke teman-teman, ke siapapun yang dibutuhkan, dan juga menjawab kemarin kita kebetulan ketemu dengan Ibu Wali Kota Wakil Wali Kota. Ibu Serena. Beliau kan baru saja membuka Inakasi ya, dan memberikan
bantuan pembalut. Nah, itu kenapa tidak memberi pelatihan pembuatan pembalut yang lebih berkelanjutan ya? Ya, setuju. Ya, dan tidak berambil sampah. Setuju, saya juga setuju dengan itu. Memberikan pelatihan itu akan jauh lebih baik karena mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri gitu kan ya, dan nanti bisa juga diajarin. Itu menarik sekali. Nah, kalau bicara soal anak-anak muda, bahkan pelatihan-pelatihan diberikan untuk adik-adik kita, saya juga penasaran terkait dengan pendidikan dari sisi beasiswa nih. Ada nggak sih dari Rotary juga punya beasiswa seperti orang tua asuh gitu? Oh, kita beasiswa macam-macam sih. Banyak berarti ya? Tapi kalau dari Rotary Internasional itu ada namanya Peace Fellowship. Jadi untuk perdamaian dunia. Jadi bisa masuk ke beasiswa untuk S1, S2 yang sifatnya untuk perdamaian dunia. Itu ada beberapa universitas yang larinya ke situ. Jadi di Thailand, di Australia, UK, Australia ada beberapa tempat yang untuk khusus untuk jurusan perdamaian dunia. Jurusannya Jadi apa? peace. Yang perdamaian dunia ini apa dong ya jurusannya? Peace and Conflict Resolution. Oh, itu jurusannya. Ya, jurusannya nanti macam-macam. Kurang lebih itulah, Karena kan lebih ke maksudnya yang pas untuk jurusan itu apa yang berhubungan dengan perdamaian ya? Jadi sebetulnya ya kalau perdamaian sendiri itu kayak tadi disampaikan Rotary, kita tuh perdamaian dilakukan lewat 7 area fokus. Nah, itu tadi kan sebenarnya 7 area fokus. Jadi pendidikan yang berhubungan dengan 7 area fokus tadi, ya nggak sih? Iya, jadi banyak kok sebetulnya itu. Jadi misalnya dari sisi economic development itu kan ya ada manajemen yang ekonomi, sifatnya peace, iya. Bisa lah, kesehatan masyarakat. Intinya kan kalau masyarakat sejahtera itu perdamaian itu akan tercapai. Setuju saya. Sejahterakan dulu masyarakatnya gitu kan, baru bisa damai negaranya. Iya. Makanya dilatih nih agent-agent ini. Ada dari para pendidik, dosen, ada dari para wirausaha, ada dari ahli-ahli misalnya ahli-ahli air seperti itu. Jadi yang mengikuti pendidikan ini cukup bervariasi ya. Baguslah itu ya, biar nanti ada bekalnya, nanti bisa implementasikan ketika pulang kembali ke kampung halaman gitu. Contohnya kan beasiswa tuh pasti keluar gitu kan. Jangan udah beasiswa keluar di sana lagi gitu, nggak pulang-pulang. Ini juga jadi perhatian untuk bangun kembali negara kita, bangun kembali desa ayo kita, bersama-sama. bangun kembali provinsi kita di NTT secara khusus juga. Ada dong anak-anak NTT yang dapat nggak sih? Penasaran saya nih. Sampai sekarang sepertinya belum. Oh, belum ya? Belum ada yang mendaftar apa ya? Belum yang daftar. Belum ada yang daftar. Beberapa yang dapat itu dari Palu tuh pernah ada. Tapi di sini kok belum pernah. Belum ya, aduh ini harus ada nih. Mungkin kurang promosi nih. RRI ada untuk mempromosikan. Sebagai media juga kolaborasi ya pasti. Iya. Akhirnya sekarang semua juga pada tahu nih ada Rotary Internasional di Rotary Club juga ada di NTT. Menyenangkan sekali nih untuk bisa berbagi hal-hal baik gitu ya secara kemanusiaan bagi masyarakat. Baik, kita sudah sampai di akhir ini. Jadi iya tidak terasa. Udah 30 menit berlalu. Bu Lina mungkin bisa menyampaikan harapannya dan juga pesannya gitu kepada masyarakat, kepada penerus generasi bangsa ke depan nih. Silakan. Iya. Mungkin saya itu baru Budia ya. Closing. Lupa nyiapin. Ini saya lebih concernnya karena masih muda. Saya concern dengan anak-anak muda tentu saja ya. Kita pengen seperti tadi yang disampaikan bahwa Rotary itu kan mempersiapkan para pemimpin di masa depan ya. Jadi kita harapin kita semua terutama yang anak-anak muda yang di NTT ini, ayo kita bangun NTT menjadi lebih maju lagi. Oke, bangun NTT menjadi lebih maju. Sama kayak ini slogannya Pak Gubernur nih. Ayo bangun NTT. Itu slogannya beliau. Saya nggak nyontek loh. Oh, nggak nyontek kan? Nah, berarti memang ini adalah slogan yang semua orang juga menginginkan hal itu berarti ya. Oke, Bu Dia silakan. Ya, terima kasih. Saya berharap keberadaan Rotary Indonesia khususnya distrik 3420 dari beberapa Rotary Club yang ada di Kupang bisa semakin diterima masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat juga, dengan pemerintah setempat, dengan lintas sektor yang lain untuk bekerja sama mensejahterakan segenap masyarakat. Mungkin itu harapannya. Oke, luar biasa harapan yang menjadi harapan kita bersama sebenarnya ini bagaimana terus memajukan negara kita juga masyarakatnya sejahtera, maka otomatis
ada kedamaian dalam negara tersebut ya. Itu yang paling penting, berikan kesejahteraan dulu kepada warganya. Terima kasih kepada Ibu Dia Anggraini selaku Rotary District Governor 3420 dan juga ada Ibu Lina Suratman, District Community Service Chair yang sudah hadir bersama dengan kita dari Rotary Internasional ya. Kita akan berbincang lagi dengan topik-topik menarik lainnya dalam podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang di lain kesempatan. Sampai jumpa.